Teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan, pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya. Alhamdulillah di sore yang cerah ini, meskipun tadi sempat hujan ya Kak. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan juga Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa curahkan pada junjungan kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat keluarga, sahabat dan juga umat beliau. Dan yang ketiga, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan kami dari Aman Palestina dan khusus beliau Ustadz Miftahuddin Kamil. Beliau adalah Direktur Aman Palestina Indonesia yang sekaligus akan bersamai kita. Ada acara kajian sore hari ini yang nanti ilmunya akan kita ambil sama-sama teman-teman sekalian. Jadi mohon izin nanti ketika sesi dimulai, silakan teman-teman bisa mencatat apa yang beliau sampaikan, dan juga nanti apabila ada pertanyaan silakan rekan-rekan bisa tulis di kertas atau langsung lagi. Baik teman-teman, mohon izin, perkenalkan saya Gilang Ramadan. Saya akan menjadi MC pada sore hari ini, pembawa acara pada sore hari ini. Maka izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua nanti langsung ke kajian inti, mohon izin. Yang ketiga nanti lain-lain, dan juga yang keempat nanti penutup. Monggo rekan-rekan semua ya, kita buka acara sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke kajian inti, mohon izin kami sampaikan beberapa info dari panitia. Yang pertama yaitu setelah kajian ini nanti akan juga ada kajian selanjutnya dari kami, yaitu kajian trilogi Jatuh Hati bersama dengan Ustadz Fatan Fantastik. Beliau adalah pengasuh Ponpes Rumah Sajadah. Jadi nanti ada 3 kajian yang bersambung trilogi. Yang pertama yaitu tanggal 18 Desember tahun 2022 jam 8 malam, tempatnya di BMT Safina, yang bertepatan nanti dengan final Piala Dunia. Jadi nanti kita sekaligus nobar teman-teman ya. Jadi setelah pengajian nanti kita akan nobar. Nah beliau ini infonya adalah pecinta kopi ya. Jadi siapa tahu nanti bawakan khusus kopi oleh beliau sekaligus nanti nobar ya. Baik, nanti yang kedua kajiannya yaitu tanggal 15 Januari tahun 2023 tentang judulnya Proyeksi Belahan Hati 2023. Kalau ini khusus jam 4 sore. Dan yang ketiga penutupnya kita adakan pada bulan Februari karena bertepatan dengan harinya anak-anak muda gitu. Valentine ya. Ini tanggal 12 Februari tahun 2023, halalkan atau tinggalkan. Penutupnya untuk seri kajian trilogi kali ini tanggal 18 Desember, 15 Januari dan juga 12 Februari. Wabil khusus nanti 18 Desember sekaligus akan kita lanjut dengan nobar ya, final Piala Dunia. Baik, sudah siap juga namanya beliau Ustadz Miftahuddin Kamil. Beliau adalah Direktur Aman Palestina Indonesia dan juga sebagai Ketua Yayasan Aman Palestina Indonesia. Kepada beliau kami silakan. Tadi nama Mas tadi bagus namanya. Gilang. Oh, Gilang Ramadan ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niru semangat salamnya Mas Gilang ya. Ya, jadi sama-sama semangat Mas ya. Insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwajihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Allahumma alif baina qulubina ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami. Satukanlah hati-hati umat Islam di Indonesia ya Allah, untuk membantu perjuangan saudara-saudara muslimnya dimanapun berada. Allahumma aslih dhata bainina, perbaikilah ya Allah hubungan silaturahim di antara kami. Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan kami istiqamah untuk berjihad di jalanmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya, Ananda, Dinda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa-rasanya di ruangan ini saya yang paling muda ya. Ya, ini jadi terasa mudanya Mas Gilang. Karena di hadapan saya ini Masya Allah ya, yang akan kata Bung Karno, beri aku 10 anak muda, kata beliau. Ya niscaya akan kuguncangkan. Kalau 10 orang-orang atau 1000 di sini, beri aku 1000 orang-orang yang sudah senior, ya bukan orang tua, ya. Saya juga bukan tua, senior. Niscaya akan kucabut Semeru. Waduh, Semeru di mana? Jawa Timur ya. Jawa Timur. Dari akarnya. Kalau 1000 kakek-kakek cuma bisa nyabut gunung dari akarnya. Tapi kalau 10 anak muda, nggak usah sampai 1000, 10 ya di sini ya. 10 anak muda kata Bung Karno, itu bisa mengguncangkan dunia. Ya, siap? Ragu-ragu? Siap? Takbir. Allahu Akbar, insyaallah ya. Ahukum fillah Miftahuddin Kamil, asal dari Jakarta. Ya, kelahiran Tanah Abang, sekarang tinggal di Bandung, Bu. Ya, kota apa, Bu? Peyem. Ya, Kota Kembang insyaallah. Saya diamanahkan sebagai Direktur Aman Palestina Indonesia dan juga Ketua Yayasan Aman Palestina Indonesia. Bahkan Imam Syahid Hasan Al-Banna pun mengakui, kata beliau, oleh karena itu sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Berapa banyak anak-anak muda yang di sekeliling Rasulullah? Betul. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Masya Allah, semuanya anak muda. Jadi memang di sekeliling Rasulullah itu anak-anak muda, milenial. Nah ini kata Imam Hasan Al-Banna begitu. Ya, karena memang sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Ya, dan dalam setiap kebangkitan pemuda adalah rahasia kekuatan. Ini pasti ada anak muda nih di setiap kebangkitan. Ada anak muda. Dalam setiap fikrah, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Mau tahu? Kita lihat. Siapa yang dilantik oleh Rasulullah sebagai jenderal? Usia baru 18 tahun. Padahal di dalamnya ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ada Khalid ibnul Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Talha. Masya Allah, sederet nama panglima-panglima besar. Tapi yang dipilih oleh baginda Rasul di tahun beliau mangkat, di tahun beliau wafat, dipanggil oleh Allah seorang anak muda yang bernama Usamah bin Zaid. Kenal Usamah bin Zaid? Berapa usianya ketika itu? Ada yang usianya 18 tahun di sini? Banyak ya. Ada yang usianya 18 tahun? Banyak. Siap jadi jenderal? Siap jadi jenderal? Ya, ada nggak di Indonesia ketua takmir masjid usia 18 tahun? Ya, Rasulullah jenderal loh, melantik Usama 18 tahun jenderal. Bayangin tuh, apa bedanya ketua takmir masjid dengan jenderal? Ya, kalau salah strategi jenderal, apa yang terjadi dengan pasukannya? Habis, gugur semua, darah bersimbah, ya kan? Kalah. Tapi kalau ketua takmir mismanagement, apa yang terjadi? Ada yang meninggal? Nggak ada yang meninggal. Paling-paling keran bocor, ya pipa bocor. Pas giliran khutbah, khotibnya nggak datang.
Karena nggak ada yang bagi tahu. Ya, itu. Ya, tapi Rasulullah mengambil resiko. Ya, panglima perang seorang sahabat muda yang bernama Usama bin Zaid, usianya berapa? 18 tahun. Berani, Bu? Berani, Bu? Kita melantik ketua takmir masjid 18 tahun. Baik, ini Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa beliau? Pembebas Al-Aqsa yang kedua setelah Umar bin Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi, Masya Allah, lahir 1138 ataupun 543 Hijriyah. Wafat 1193 atau 598. Beliau mengembalikan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Ketika itu di bawah cengkraman Romawi, ya, kerajaan Rum Romawi. Nah, kalau bisa dihitung kembalinya Masjid Al-Aqsa, ya, yang diusahakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi hanya dengan 12.000 pasukan. Beliau punya pasukan bukan 12.000, ratusan ribu. Tapi yang dibawa untuk membebaskan Al-Aqsa tidak semuanya. Siapa yang dibawa? Hanya anak-anak muda pasukannya yang puasa Senin Kamisnya luar biasa. Qiyamul Lailnya luar biasa. Tilawahnya luar biasa. Hormat pada orang tuanya luar biasa. Ini bukan yang bermaksiat yang dibawa membebaskan Al-Aqsa, yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kemenangan itu Allah berikan kepada Salahuddin dan pasukannya. Maka akhirnya ya Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, Palestina pun kembali di bawah kuasaan umat Islam. Kapan itu terjadi? 583 Hijriah. Artinya ketika usia berapa tuh beliau berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa? Dikurangin aja 583 dikurangi 543. Hasilnya adalah di usia 40 tahun. Berapa lama beliau hidup di dunia? Hanya 55 tahun. 55 tahun. Dan dalam sejarah disebut bahwa Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Al-Aqsa yang kedua, menginfakkan usianya, umurnya untuk membebaskan Al-Aqsa 40 tahun. 55 dikurangi 40, berapa? Berapa belas? Usia 15 tahun Salahuddin sudah paham siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Itu satu kefahaman yang luar biasa. Kedewasaan, kematangan berpikir Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ketika beliau memimpin pasukannya, yang ternyata kuda Salahuddin itu minumnya hanya dari 2 sungai. Sungai Nil di Mesir, Sungai Ifrat di Baghdad, di Irak. Masya Allah. Wahai Panglima, wahai Sultan, wahai Panglima. Kenapa kata pasukannya? Jarang kami melihat Tuan tersenyum atau apalagi tertawa. Tersenyum aja enggak. Apa jawaban Salahuddin Al-Ayyubi? Bagaimana saya tertawa atau tersenyum sedangkan Masjid Al-Aqsa masih tertawan? Subhanallah. Ya, ini ucapan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana mungkin saya tertawa sedangkan Masjid Al-Aqsa masih dijajah, masih tertawan? Itulah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika memerdekakan Al-Aqsa usianya bukan 60 tahun, Ibu. Usianya bukan 70, tapi masih muda belia 40 tahun. 40 masih dong, ya, masih kategori milenial 40 tahun tuh. Subhanallah. Ya, ada nggak sekarang pelajar-pelajar di sekolah nih, Salahuddinnya? Ada? Itu yang sedang dicari oleh kita semua, oleh abang-abang nih, oleh kami. Man Palestina mencari siapa Salahuddin di kalangan anak-anak muda umat Islam yang ada di Indonesia yang akan memerdekakan Al-Aqsa untuk kali ke-3 dong, Bu. Gitu. Untuk yang ketiga kali. Karena yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu an 15 Hijrah beliau mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam. Tapi 1099 Masehi Al-Aqsa jatuh ke tangan tentara salib. Dimerdekakan lagi oleh Salahuddin yang kedua kali pada 1187. Nah, sejak 1948 Al-Aqsa jatuh ke tangan Israel. Siapa yang akan membebaskannya untuk yang ketiga kali? Siapa?
Kok nggak ada yang angkat tangan? Saya, gitu kan? Saya Salahuddinnya. Ya antum Salahuddinnya. Mau tahu cerita? Ada 9 imam. 9 imam di Masjidil Aqsa. Di malam yang sama, bermimpi yang sama. Besok paginya ketemu tuh. Tadi malam saya bermimpi, kata salah seorangnya. Apa mimpinya ya Syekh? Kata yang lain. Saya bermimpi tadi malam bahwa Al-Aqsa dipenuhi, lorong-lorongnya, jalan-jalannya dipenuhi oleh anak-anak muda yang bahasanya berbahasa yang saya nggak paham. Ini Syekh nggak paham. Bahasanya seperti ketimur-timuran. Ternyata itu bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Kata Syekh yang lain, kok mimpinya sama? Saya juga bermimpi yang demikian, sama. 9 syekh bermimpi bahwa Al-Aqsa ya akan dibebaskan oleh ya Salahuddin dari Indonesia dan Malaysia. Allahu Akbar. Maka siapa Salahuddinnya? Saya Salahuddinnya, insya Allah. Semangat begitu ya. Jangan melempem. Anak muda harus mengikut. Ketika Al-Aqsa dikuasai oleh Romawi menguasai dunia. Kemudian ketika Al-Aqsa dikuasai Israel, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang punya Facebook? Siapa yang punya Instagram? Ya, betul. Israel menguasai dunia. Allahu Akbar. Ya, maka betullah Salahuddin. Di usia 15 tahun, SMP kelas 3, Salahuddin udah punya pandangan. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Hebat? Insya Allah. Siapa yang didik Salahuddin? Siapa guru Salahuddin Al-Ayyubi? Di antara guru beliau adalah Al-Imam Al-Ghazali. Oh subhanallah ya, didikan Imam Ghazali nih. Ya pantesan begitu ya. Alhamdulillah. Baik, ikhwan fillah rahmakumullah. Siapa nih? Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Sang penakluk Konstantinopel. Waduh, ini benteng yang tebalnya minta ampun. Ya, Konstantinopel dikuasai oleh bukan umat Islam. Ya, maka beliau ingin menjadikan sabda Nabi itu menjadi realita. Bahwa Konstantinopel akan dibebaskan, dimerdekakan oleh pasukan yang panglimanya sebaik-baik panglima. Tentaranya sebaik-baik tentara. Waduh, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun dididik oleh seorang guru yang menanamkan itu di dada Muhammad Al-Fatih. Pertanyaannya, kapan Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih dan pasukannya? Nggak usah mikir-mikir, di depan udah ada jawabannya. 29 Mei 1453. Di saat itu beliau sudah jadi sultan, jadi raja. Kelahiran beliau kapan? 30 Maret 1432. Usianya berapa jadinya? Kurangin aja 1453 dikurangin 1432. 21 tahun. Udah memimpin pasukan yang jumlahnya 250.000 orang. Dan kemudian alhamdulillah, ya, peperangan ini, ya, hajat beliau, impian beliau terlaksana. Kemenangan Allah berikan kepada ya Sultan Muhammad Al-Fatih, bisa menaklukkan Konstantinopel. Mudah? Enggak mudah. Kenapa enggak mudah? Karena beliau harus memindahkan kapal-kapal besar dalam satu malam. Dari pantai ini dipindahkan dan harus naik gunung ke pantai yang sebelahnya. Dalam satu malam. Jaraknya, Masya Allah, 1 kilo lebih. Tapi konturnya naik. Itu gimana caranya? Subhanallah ya. Tidak ada yang mustahil dengan izin Allah. Apalagi anak muda tadi. 10 aja bisa menggoncangkan dunia. Subhanallah ya. Bisa digedein dulu ya.
Belum keluar ya? Kenapa? Suara ini keluar dari mana? Keluar dari Afrika. Suaranya udah keluar belum? Oh, bener. Ke situ. Oh gitu. Nggak bisa disetting di sininya ya? Nggak bisa juga. Bisa sebenarnya. Mau dikeluarin dulu? Oke, sebentar ya. Minta maaf. Di settingnya di. Coba yang punya. Ya, monggo. Di setting suaranya masuk ke situ ya. Ini kan pilihannya di absent, harusnya di speakers. Baru. Wah, baru keluar betul. Monggo. Baik, minta maaf ya. Kita ulang lagi. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Akhirnya Konstantinopel ya berhasil ditaklukkan oleh Salahuddin Muhammad Al-Fatih. Kuncinya apa? Pembentukan syakhsiyah, ya tarbiyah. Ini harus ditanamkan dari sekarang. Jadi siapa beliau? Anak muda. Usianya berapa? 21 tahun. Sudah menjadi seorang raja, presiden, dan kemudian mewujudkan cita-cita Rasulullah, yaitu menaklukkan Konstantin. Bagaimana dengan anak muda kita? Subhanallah, usia 21 tahun. Ini anak muda Palestina. Ya, kita akan dengarkan. لا معنى لوجودنا إن لم ننفر من أجل الأقصى وننتصر للقدس. الله أكبر. فاحشدوا ما شئتم من قوات برا وبحرا وجوا، فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت. ستجعلكم تلعنون أنفسكم ولن تجدوا منا ضعفا أو جزعا أو تراجعا. الله أكبر. فقرار قصف الأبيب والقدس وديمونة وعسقلان وسلوك وبئر السبع وما قبلها وما بعدها المدن المحتلة أسهل علينا من شربة الماء. الله. أسهل علينا من شربة الماء. أسهل علينا من شربة الماء. وليس لكم منا إلا السيف والنار. والتاريخ والحاضر خير شاهد والمستقبل هو الفصل والبرهان بعون الله تعالى. Ini serangan Israel pada tahun yang lalu, ya 2021 di bulan Ramadan. Umat Islam sedang beribadah di dalam Masjidil Aqsa diganggu. Bahkan umat Islam yang tinggal di perkampungan Syekh Abu Jarrah diusir, dianiaya. Ya, maka Izzuddin Al-Qassam dari Gaza bagi warning, jangan diteruskan Israel. Kalau tidak kami akan turun tangan. Tapi Israel masih terus ganggu umat Islam. Maka dalam waktu 10 menit, bukan 1 jam, 10 menit, itu Izzuddin Al-Qassam. Jadi dari hujung utara sampai selatan ibaratnya ya, itu laut aja nih. Ini apa ibaratnya pantai. Cakep. Nah, keluasannya 27.000 km persegi. Mau memvisualisasinya hanya 70% Jawa Barat. Mana lebih luas? Jawa Barat lebih luas, Bu, berbanding Palestina. Ya, Jawa Barat lebih luas dari Palestina. Baru satu provinsi. Belum Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera. Jadi jauh lebih kecil Palestina, ya. Nah, cuma 27.000. Terjajah sejak 15 Mei 1948. Sudah berapa tahun? 74 tahun berdarah-darah, 74 tahun miskin, dhaif, ya, listrik cuma 4 jam. Sehari semalam. Ada yang cuma 6 jam, ada yang cuma 8, dan yang paling lama nggak lebih 12 jam. Kita berapa sehari semalam listrik? 25, Bu. Kadang nggak dimatiin lampunya. Bayangin tuh. Masya Allah. Nggak bisa melahirkan penghafal Quran. Malu dengan Gaza. Gaza sudah melahirkan berapa? 18.000 penghafal Al-Quran. Ya, di mana sih Gaza? Nanti kita lihat. Ya, jumlah penduduk Palestina 14 juta orang. Ada di mana aja? Di jalur Gaza.
ada 2 juta orang lebih, 2,1. Mana sih yang namanya jalur Gaza? Ya, nih kita lihat yang tanda merah itu jalur Gaza namanya. Paham sekarang? Ah, ini yang diserang, yang selalu diserang. Udah berapa kali diserang? Udah 4 kali. 2009, 2012, 2014, 2021. Nah, padahal jumlahnya cuma 2,1 juta. Tapi mereka lah garda depan pembebasan Al-Aqsa, garda depan yang membela Al-Aqsa. Kenapa? Kita jauh. Kita 9.000 km dari sini. Kalau terjadi apa-apa, waduh, harus nyari tiket dulu. Ya, terbang dulu berapa jam? Ya kan, jauh. 4 jam paling cepat. Kadang bisa sampai 8 jam. Tapi mereka yang betul-betul, di sop pertama. Kita berterima kasih ke orang Gaza. Alhamdulillah. Di Gaza ini nggak ada orang Israel. Udah nggak ada orang Israel sama sekali. Kapan Israel hengkang ya keluar dari Gaza? Sejak 2005. Tapi sebelum 2005 orang Israel ada di sini. Sejak 2005 orang Israel sudah tidak ada di Gaza. Tapi sejak 2007 Gaza diblokade oleh Israel darat, laut, dan udara. Kayak Antimo ya. Darat, laut, dan udara. Masya Allah. Darat pun nggak bebas berkeliaran, nggak bisa keluar. Di laut pun dihadang dengan kapal-kapal tentara, ya. Dan kemudian di udara dikawasi oleh drone-drone, ya. Kemudian CCTV di udara, ya. Dan juga pesawat tempurnya Israel. Itu. Mana PBB? Tutup mata. Padahal ada penjara terbesar di dunia namanya Gaza. Ya, anak kecilnya kekurangan gizi. Ada 50.000 orang yang ada kanker di dalam tubuhnya di Gaza, nggak bisa berobat keluar. Banyak mahasiswa yang terlepas peluang belajar di luar negeri gara-gara pintunya nggak dibuka di perbatasan. Allahu Akbar. Di tepi barat ada 4 juta orang Palestina lebih. Mana yang namanya tepi barat? Itu tepi barat. Ya, jadi tahu nih ya. Nah, ini tepi barat. Jadi kalau ditanya setelah ini ada kuis, mana Gaza? Ada tahu, ya. Mana tepi barat? Ada 4 juta. Di wilayah Palestina 48. Dari mana namanya diambil? Dari 1948. Ya, sejak 1948 ini kawasannya sudah dikuasai oleh Israel keseluruhan. Ini kawasannya. Selain tepi barat dan selain Gaza disebut wilayah 48. Ada 1 juta kurang lebih orang Islam ataupun orang Palestina di sana. Artinya bertetangga dengan Israel. Ya, hidup bersama dengan penjajah. Begitu. Ya. Baik, di luar Palestina ada 7 juta. Di dalam Palestina ada 7 juta. Yang mengungsi di luar ada 7 juta. Contohnya di Malaysia ada 3.000 mahasiswa Palestina. Di Turki ada 5.000 mahasiswa Palestina. Ngapain? Sedang ngambil S2 dan S3. Insya Allah, semangat tuh. Ya, kadang anak-anak kita cuma SMA dah cukup dah. Orang Palestina sampai profesor, sampai doktor, luar biasa. Ya, nah di sana ada masjid suci ketiga umat Islam, betul? Ada masjid yang kedua dibangun di atas muka bumi dan tempat singgah Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa nama masjidnya? Masjid Al-Aqsa. Di mana tempatnya tadi? Tuh, yang warna merah tuh. Nah, disitulah Masjid Al-Aqsa di kawasan tepi barat. Ya, Ibu udah tahu nih sekarang. Jarak antara Gaza dengan Al-Aqsa cuma 76 km. Nah, nih dari Gaza ke Al-Aqsa ya cuma berapa tadi? 76. Terlalu dekat. Akan tetapi orang Gaza mustahil. Sama seperti masukin gajah ke toples. Mustahil. Ya kan? Bisa sampai ke Masjid Al-Aqsa. Mustahil. Tidak akan pernah diizinkan oleh Israel orang Gaza masuk ke dalam Al-Aqsa. Kan? Orang Indonesia bisa. Ya, yang bisa pergi yang ada duit, monggo. Tapi kalau orang Palestina tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu, kita mau tahu. Kalau Bapak Ibu, adik-adik merasa orang Indonesia. Siapa di sini yang merasa orang Indonesia? Hafal Pancasila? Ragu-ragu ya? Oke, kalau kita merasa adalah orang Indonesia, kita terhadap Indonesia ini merusak apa membangun? Pasti ngebangun.
Orang kita, ini negeri aku harus bangun. Betul. Kalau yang merusak berarti diragukan kepemilikannya, betul? Betul. Nah, kita lihat melalui video ini, siapa pemilik Palestina sebenar? Ya, bismillah. Orang Palestina, anak-anak Palestina pergi ke sekolah. Tapi orang-orang Israel merencanakan untuk membunuh anak-anak sekolah. Ya, nih, ada yang buka optik. Ya, tapi mereka musuh-musuh sedang mengeker mana kawasan yang mau dihancurkan. Orang Palestina ngebangun. Orang Palestina bangun. Tapi orang Israel siap untuk meruntuhkan bangunan-bangunan sampai masjid pun dihancurkan. Orang Palestina beribadah khusyuk. Ya, dengan tasbihnya berzikir. Mereka sibuk dengan tank-tank yang akan memuntahkan peluru-peluru membunuh umat Islam. Ada hospital, rumah sakit di Palestina. Anak-anak Palestina bermain riang dengan layang-layang. Tapi Israel dengan drone-drone pembunuhnya, ya, mengawasi pergerakan umat Islam. Ini adalah pemandangan dari ruang udara Gaza. Ini kita lihat kota Gaza, ya. Nah, orang Palestina berbisnis, buka restoran. Tapi restoran-restorannya dihancurkan dengan peluru-peluru yang dikirim oleh Israel ke sana. Orang Palestina bercocok tanam, buah zaitun, ya, buah zaitun. Tapi Israel, ya, panen peluru, pelongsong-pelongsong peluru. Nelayan Palestina menangkap ikan, tapi tidak lebih dari 5 km karena dihadang, ya, oleh tentara-tentara Israel di laut. Anak Palestina juga seperti anak kita kadang main game, tapi game yang dilakukan oleh tentara Israel pemandangan di Palestina, di Gaza. Allahu Akbar. Yang meninggal anaknya, suaminya, istrinya, saudaranya, abangnya, adiknya, tetangganya, anak kecil yang tidak berdosa. Tiba waktu malam, Israel pun serang juga di saat umat Islam sedang tidur lena. Di tengah malam, ibu harus mengungsikan anak-anaknya, keluarganya. Rumah sakit penuh dan syuhada berguguran satu demi satu. Hanya bisa mengucapkan selamat jalan, ketemu lagi di surga insyaallah. Ini semua adalah derita yang harus ditanggung oleh saudara kita di Palestina. Israel sorak-sorai atas kematian saudara-saudara muslim kita. Allahu Akbar. Allah. Bukan satu yang gugur, bukan satu bangunan yang hancur, bukan satu masjid yang dirobohkan, ya, bahkan ratusan atau ribuan. Kita lihat data statistiknya, berapa kerusakan yang dibuat oleh Israel di bumi umat Islam Palestina. 2145 syuhada, 530-nya anak-anak yang mati syahid. Allah. 11.000 orang yang terluka, yang hilang kaki, hilang tangan. 3.000 lebih adalah anak-anak. Ini kampung mereka. Ada 8.000 lebih roket yang dihujankan ke Gaza Palestina.
8.000. Ya. Belum sekolah, belum pabrik. Tuh, berapa rumah yang hancur? 17.132 rumah. 62 masjid hancur. Serangan Israel, laknatullah alaih, terhadap Gaza. 495 yayasan, pabrik, dan sebagainya. Jadi, ikhwah fillah rahmakumullah, inilah alasan utama kenapa kita harus bantu Palestina. Karena Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina dihancurkan. Dan dalam planning Israel penjajah untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Itu satu. Yang kedua, saudara muslim kita di Palestina dianiaya, dibom, dibunuh, ya, dibantai, dipenjara bahkan. Dan di dalam penjara berapa banyak ibu-ibu dan anak-anak. Ya, ada ibu yang terpaksa melahirkan di dalam penjara. Ya, itu sedih ceritanya, ya. Nah, Syekh Ikrimah Said Sobri, ya, waktu anak-anak saya masih kecil sempat bertemu dengan beliau. Kata beliau, Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik bangsa Palestina, tapi Masjid Al-Aqsa juga milik umat Islam seluruh dunia. Milik kita ya Bu ya. Nah, berarti kita juga bertanggung jawab. Kata beliau apa? Umat Islam Indonesia juga harus terdepan berjuang bersama-sama membebaskan Al-Aqsa dari penjajah Israel. Begitu juga nih. Siapa beliau? Syekh Raid Salah, Syekhul Aqsa, pemimpin gerakan umat Islam di Palestina 48. Masih ingat Palestina 48 yang mana tadi? Bukan Gaza, bukan tepi barat, yang ada di tengah. Beliau tinggal di sana. Ya, anak saya masih kecil sempat digendong. Penyayang, Masya Allah. Ya, kata beliau, orang yang hebat pembelaannya terhadap Palestina berarti imannya sedang hebat. Tapi sebaliknya kalau kita lihat orang nggak bela Palestina, begitulah imannya. Lagi tidak hebat. Jadi mau ngukur iman seseorang, lihat bagaimana pembelaannya terhadap Palestina. Begitu. Paham ya? Subhanallah. Alhamdulillah nih yang hadir, mudah-mudahan imannya ya dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu juga kami pernah bersama dengan Perdana Menteri Palestina di belakang rumah beliau di Gaza. Ya, alhamdulillah Allah takdirkan kami masuk ke Gaza 7 Oktober, hari Jumat bersama dengan beliau. Kata beliau apa? Umat Islam Palestina, umat Islam sedunia, kalau tidak mau bantu Palestina nggak apa-apa. Tapi nanti di akhirat kami akan adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Mau Bu? Umat Islam di dunia kalau nggak mau bantu Palestina nggak apa-apa kata beliau. Tapi nanti kami akan adukan di hadapan Allah. Ya Allah, nih, ya saudara kami di Indonesia yang tidak mau bantu kami di saat kami dibantai, di saat kami dibunuh, dihujani roket dan sebagainya. Semua nggak ada yang mau bantu. Bahkan ngomong gimana? Ngapain bantu Palestina yang jauh? Di Indonesia juga banyak yang perlu dibantu. Astagfirullahaladzim. Ya, siap-siap berhadapan dengan Nabi SAW dan Allah. Nah, ini adalah foto pendiri negara Israel. Namanya siapa? Theodor Herzl, ya. Ternyata cikal bakal penderitaan rakyat Palestina itu 29 sampai 31 Agustus 1897. Ada konferensi Zionis Internasional. Dek, siapa yang dinamakan Zionis? Zionis itu tidak semestinya orang Yahudi saja. Ada Zionis Jawa, maka bisa berbahasa Jawa. Zionis adalah siapapun orangnya yang mendukung berdirinya negara Israel di atas tanah umat Islam Palestina. Itu Zionis. Jangan sampai kita menjadi Yahudi pesek. Ya, Zionis. Ternyata tindakan kita, ucapan kita mendukung berdirinya negara Israel. Wal'iyad billah, wal'iyad billah. Na'udhu billah. Jadi ternyata kumpullah orang-orang Zionis, berapa banyak? 300 orang hadir di konferensi yang diadakan di Basel, Switzerland pada tanggal tersebut yang diadakan oleh Theodor Herzl. Ketika itu ngumpul tuh 300 Zionis dari seluruh dunia. Theodor Herzl tanya, sedulur gitu kan, hadirin, hadirat, siapa yang setuju 50 tahun ke depan kita sudah punya negara namanya Israel di Argentina? Enggak ada yang angkat tangan. Uganda, enggak ada yang angkat tangan.
Brazil, enggak ada yang angkat tangan. Palestina, enggak ada yang enggak angkat tangan. Oh, Palestina setuju, semuanya setuju. 300 orang semuanya setuju. Kalau 50 tahun dari 1897, mereka sudah punya negara namanya Israel. Terjadi enggak terjadi? Nah, kita lihat impian Zionis. Benderanya aja udah kayak gini, Bu. Ada garis satu di atas bintang, garis satu di bawah bintang. Rupanya garis atas itu adalah nih, ya, representatif Sungai Efrat di Irak membentang tuh. Dan Sungai Nil di Mesir membentang. Maksudnya apa? Mereka punya kekuasaan dari Mesir sampai ke Irak, bahkan Madinah, Mekah tuh, Saudi Arabia. Masuk di dalamnya Jordan, Syria dan sebagainya. Ternyata bukan hanya Palestina yang mau dikuasai, Bu. Ya, ini negara-negara kawasan yang membentang. Mereka mau membentuk apa? Negara The Greater Israel, Israel Raya. Ya, bukan Indonesia Raya, Israel Raya. Ya, dan ternyata impian mereka telah tercapai. Karena tadi 1947, ini typo ya, minta maaf. 1947, selama 50 tahun mereka berusaha, akhirnya jatuhlah Palestina ke tangan mereka. Menjadi sebuah negara namanya Israel sekarang. Tuh bayangin. Malu dengan Israel. Kenapa? Karena perencanaannya rapi. 50 tahun betul punya negara. Kita ada nggak merencanakan untuk negara kita, untuk dakwah kita, untuk 2024? Udah ada perencanaan belum? Umat Islam bersatu nggak? Malu dengan Israel. Allahu Akbar. Ya, Theodor Herzl, seorang wartawan berbangsa Yahudi, pendiri negara Israel, pemimpin Zionis pertama, meninggalnya 1904. Nah, kenapa harus bantu Palestina? Karena amanah dari Al-Quran. Kita lihat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Ibu yang dimuliakan, adik-adik, kalimat Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ya, Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Disebut oleh Allah sama. Dalam artian Allah tidak membedakan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Isra'nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kenapa enggak langsung aja, Bu? Bisa enggak dari Mekah terus langsung ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha? Bisa kan? Kenapa harus mampir ke Palestina? Kenapa harus mampir ke Masjidil Aqsa? Allah ingin bagi tahu oleh ayat ini, sebagaimana kita cinta terhadap Masjidil Haram, Anda juga harus cinta Masjidil Aqsa. Sebagaimana Anda bela Masjidil Haram, kita juga harus bela Masjid Al-Aqsa. Jangan pilih bulu. Jangan cuma Masjidil Haram kita bela, Masjidil Aqsa kita lupakan. Gak apa-apalah dihancurkan. Oh, mana boleh. Begitu. Ya, alhamdulillah, ini amanah dari Al-Quran. Kenapa kita harus bela Palestina? Karena di Palestina ada Masjid Al-Aqsa. Karena Masjid Al-Aqsa itu ada di Palestina. Ini dia Masjidil Aqsa. Berapa keluasannya, Bunda? Nih, 14,4 hektar. 144.000 meter persegi. Ada berapa masjid di dalam Masjidil Aqsa? Ada 8 masjid. Tuh, 1, ya, 2. Kemudian mana yang 3? 3. Ini tuh, Masjid Qibli, Masjid Qubatus Sohra, Marwani, Umar, Buraq, dan sebagainya. Lah, gimana nih, Ustaz? Mana yang namanya Masjidil Aqsa? Yang namanya Masjidil Aqsa, Bunda, semua kawasan ini yang luasnya 14,4 hektar itu Masjidil Aqsa. Jadi bukan hanya masjid yang Qubatus Sohra yang kubahnya warna emas. Bukan Masjidil Aqsa hanya Masjid Qibli saja, tidak. Setiap jengkal tanah di sini namanya Masjidil Aqsa. Kebun-kebunnya ini, taman-tamannya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah nama kawasan yang di dalamnya ada 8 masjid yang luasnya 14,4 hektar. Paham semua? Alhamdulillah, ya. Baik. Al-Aqsa yashtaqu lakum sya'bal Andalusi.
Al-Aqsa rindu kepada kita, wahai bangsa Indonesia. Bagaimana dengan kita? Rindu nggak dengan Al-Aqsa? Oke. Bagaimana ibu-ibu, emak-emak nih? Ya, kalau bapak-bapak wajar. Emak-emak pembelaannya terhadap Al-Aqsa sampai dianiaya. Kita lihat. Apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel? Orang mau sholat dihadang, dianiaya sampai berdarah-darah, ditembak dengan gas air mata. Wartawan pun demikian, mengalami hal yang sama. Allah. Mereka masuk ke dalam pekarangan Masjid Al-Aqsa tanpa izin kita, dan mereka merusak Masjid Al-Aqsa, karpet-karpetnya. Orang mau sholat, ibu-ibu mau sholat, pelajar-pelajar sekolah, mereka masuk ke dalam masjid kita tanpa buka sepatu, Bapak Ibu. Allah, tempat sujud umat Islam diinjak-injak dengan sepatu yang sudah berbaur dengan debu, ya, kotoran dan sebagainya. Lihat. Apa yang terjadi kalau mereka merusak Masjid Al-Aqsa? Hancur. Ya. Dan kemudian, ya, ternyata mereka menggali terowong di bawah masjid kita. Tujuannya apa? Untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Kapan mereka mulai melobanginya? 1967. Dan kapan umat Islam tahu? 1996. Udah berapa tahun? Dalam waktu masa 20 tahun lebih umat Islam gak ada yang tahu bahwa Masjid Al-Aqsa di bawahnya udah digerowokin, udah dilubangin. Tujuannya untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Ana Syira'id Salah yang tadi gendong anak saya. Waktu itu rambutnya masih hitam. Subhanallah. Ya. Nah, akhirnya dinding-dindingnya retak. Ya, ubin-ubinnya dan sebagainya. Karena bawahnya sudah bolong. Ternyata masjid kita juga dibakar pada tahun 1969 oleh seorang Zionis namanya Dennis Michael Rohan dari Australia. Setelah ditangkap, 2 hari kemudian disidang, ternyata Rohan dinyatakan gila dan dirawat di rumah sakit dan dipulangkan ke Australia tanpa hukuman. Padahal 70% masjid kita hancur, terbakar, termasuk mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Allahu Akbar. Dan sebentar, ada satu lagi. Ketika itu kok bolehnya dilalahnya air mati? Sudah. Jadi umat Islam mau memadam api, mau mematikan api, nggak ada air. By design. Jadi udah kongkolingkong. Ya, antara si Rohan dengan. Nah, inilah replika The Temple of Solomon. Kuil Sulaiman, kanonnya mereka akan meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, dan ketika Masjid Al-Aqsa sudah runtuh, mereka akan bangunkan kuil ini. Mencatut nama Nabi yang mulia, The Solomon, Sulaiman, kuil Sulaiman. Mana ada Nabi Sulaiman beribadah di dalam kuil? Dari sejak Nabi Adam, nabi-nabi sholatnya di masjid, bukan di dalam kuil. Ini playing victim, ya. Ini ilustrasinya, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Ini Masjid Al-Aqsa, di bawahnya sudah dilubangin. Ya, tinggal menunggu kalau umat Islam tidur terus, tidak bersatu terus, maka hanya tinggal mendengar berita bahwa Masjid Al-Aqsa sudah runtuh dan kemudian di atasnya sudah dibangun kuil mereka. Lihat. Ya, mereka masuk. Ya, sedangkan umat Islam tidak bisa masuk ketika itu, ya. Nah, penjaganya matanya dirusak. Anak mudanya diikat-ikatin. Ya, tulang-tulangnya dipatahin. Ya, wajahnya dirusakin. Ya, kemudian matanya sama. Dan ini modus operandi yang terbaru. Kalau Israel menganiaya umat Islam, nyasarnya ke mata. Karena nggak ada mata buatan. Gigi ada gigi buatan. Ada mata? Nggak ada. Mata kalau udah rusak, udah selamanya buta. Nah, ini. Na'udzubillah. Ya. Jendela-jendela Masjid Al-Aqsa dirusak. Umat Islam harus membersihkan masjid yang kacanya. Nah, tapi ketika umat Islam bersatu,
Ya, ada berapa umat Islam bersatu? Ada 60.000 umat Islam sholat di Masjid Al-Aqsa hari itu. Maka akhirnya tentara ini mundur. Kuncinya apa? Umat Islam satu. Di Indonesia umat Islam wajib bersatu. Ya, karena kalau umat Islam sudah bersatu, tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Maka pertolongan Allah akan datang. Kalau umat Islam masih pecah-pecah, ya pertolongan Allah masih terlalu jauh. Akhirnya umat Islam mencuci ya lantai Masjidil Aqsa nih yang tadi dikotori oleh tentara-tentara Zionis laknatullah alaihi. Idza lil qudsi lam taghdab fa akhbirni ma tataghdab. Kalau sudah melihat keadaan Masjidil Aqsa dinisca, dianiaya, dinodai seperti itu, kita belum juga marah, kapan kalian akan marah? Itu marah nggak, Bu? Tempat sujud kita diinjak-injak dengan sepatu kotor mereka, marah nggak? Kemudian anak-anak muda di dalam masjid, kemudian matanya disakitin, dilukain, bahkan dicacatin. Astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak marah, fa akhbirni mata taghdab. Kabarkan kepadaku kapan kalian marah, wahai umat Islam di Indonesia. Di amanah yang kedua adalah amanah dari hadis Nabi SAW. Kenapa harus bantu Palestina? Karena Nabi yang menyuruh kita bantu Palestina. Ya kan? Dari Maimunah binti Sa'ad, maulatun Nabi SAW, qalat, ya, jadi Maimunah sahabat perempuan bertanya pada Nabi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Jawaban Nabi, ardul mahsyari wal mansyar. Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu adalah tempat di mana nanti semua yang ada dalam kubur dibangkitkan dan dikumpulkan di sana. Kita sebut padang mahsyar itu di Baitul Maqdis. Ini sabda Nabi. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Ini hadisnya. Padang mahsyar di mana? Baitul Maqdis. Di Palestina. Fasol itu, datangilah Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis. Fasallu fi, salatlah di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairi. Sekali salat di Masjidil Aqsa pahalanya seperti 1000 salat di luar Masjidil Aqsa. Insyaallah. Mau kita ke sana? Amin ya rabbal alamin. Lalu ditanya oleh Maimunah, "Araita illa mastati ana tahammal ilai?" Kalau saya enggak mampu ke sana gimana ya Rasul? Jaraknya 9.000 km dari Indonesia. Tiketnya mahal. Betul? Keselamatannya belum tentu misalnya terjamin. Bagaimana ya Rasul? Nah, ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah. Kita yang jauh nih, ya, fatuhdi lahu zaitan yusraju fihi. Maka engkau wahai umatku, hadiahkanlah untuk Al-Aqsa hartamu yang terbaik. Zait itu minyak. Ternyata minyak di kota Madinah adalah barang yang paling mahal. Maka kata Rasulullah, kirimkan minyak untuk menyalakan lampu-lampu di dalam Masjidil Aqsa. Ini kata kiasan, berikan harta kita yang terbaik, usaha kita yang terbaik, ya, doa kita yang terbaik, apalagi untuk Masjid Al-Aqsa. Dengan begitu Masjid Al-Aqsa akan terus ada, tidak dihancurkan oleh musuh Islam. Nah, faman fa'ala dzalika fahuwa kaman atahu. Siapa yang di kalangan umat Islam di Indonesia yang mengirimkan minyak-minyak yang terbaiknya, donasi-donasi yang terbaiknya untuk Al-Aqsa, nilainya sama seperti yang sholat di dalam Masjid Al-Aqsa. Nilainya sama, pahalanya dapat sama. Seperti sholat 1000 kali di luar Masjid Al-Aqsa. Mau Ibu? Alhamdulillah. Sekarang kalau saya ulang, udah mau habis nih, udah mau maghrib. Kenapa kita harus bantu Palestina? Amanah dari Al-Quran. Al-Isra ayat yang artinya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bantu Palestina? Perintah Rasulullah SAW. Kita ngaku sebagai umat Nabi tapi enggak mengamalkan ajaran Nabi, perintah Nabi, mana mungkin? Siapa yang bantu kita merdeka? Pertama kali Palestina. Ini dia, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Bahkan orang kayanya. Beliau ini adalah juragan media, konglomerat media, punya koran, punya TV. Kemudian ketika M. Zain Hasan LC, pengarang buku itu, bukunya adalah Diplomasi Revolusi, ditarik tangannya Pak M. Zain masuk ke dalam bank. Kemudian beliau keluarkan semua hartanya,
kemudian diserahkan pada Pak Zain Hasan. Dan kemudian beliau berkata, terimalah kekayaan saya ini untuk memenangkan perjuangan Indonesia menjadi sebuah negara. Subhanallah. Keren nggak orang Palestina? Subhanallah ya. Ada nggak kita sekarang keluarin harta kita, kemudian nih tolong orang Palestina, nih untuk kemerdekaan Palestina. Ada? Ya, ini Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Jejak Bung Karno dan Palestina. Presiden pertama RI, Bung Karno, pernah menyatakan dukungannya akan kemerdekaan bangsa Palestina. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan. Itu amanah selanjutnya. The Founding Father mengatakan selama Palestina belum merdeka, bangsa Indonesia, bangsaku, akan tetap menentang penjajahan Israel. Masya Allah. Ini amanah. Dan ini amanah selanjutnya dari konstitusi kita, perlembagaan kita, di pembukaan UUD 45 yang selalu kita baca pada apel pagi hari Senin. Jangan cuma baca. Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas muka bumi harus, karena tidak sesuai dengan, dan harus komitmen kita jalankan. Jadi udah telaklah bagi bangsa Indonesia, nggak ada yang bisa lari. Ya, kalau dari sisi agama ada amanah dari Quran dan hadis. Kalau dari sisi negara, ya amanah dari Bung Karno dan juga, maka sama-sama kita bela Palestina. Mudah-mudahan kita bisa sambung kajian kita di lain waktu, Bu. Banyak lagi slide-nya, tapi nggak apa-apa. Ya, ini bukan yang pertama yang terakhir ya, Mas. Ya, kita sambung lain waktu insyaallah. Ya, barakallah. Jazakumullah khair. Minta maaf kalau ada kesalahan dari kami. Ini ada pesan. Jadi bagaimana cara kita mengirimkan minyak-minyak ke Masjidil Aqsa? Mudah aja. Ini taruh di kamar kita, taruh di ruang tamu kita, taruh di meja kantor kita. Di mana tempat yang kita selalu lewat? Oh iya, Palestina. Perintah amanah dari Allah, perintah amanah dari Rasulullah. Ya, kemudian amanah dari Bung Karno. Kemudian apa lagi? Nih, perlembagaan. Nggak semestinya banyak-banyak, Bu. Ya, kalau nggak bisa 2.000, cukup 1 juta aja masukin. Pelajar bisa? Bisa. Sebulan 20.000? Kecil insya Allah. Anak TK juga bisa, dari uang jajannya disisihkan. Demi kita mudah-mudahan diaku sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gratis. Ini Aman Palestina udah buat, siapa yang mau ngambil. Ya, mau dipulangin sebulan sekali, silahkan. 2 bulan sekali silahkan. Setahun sekali, mangga. Ya, tiap Ramadan baru ingat, oh udah penuh kali, ya begitu silahkan. Ya, ini bisa diambil. Ya, di mana? Siapa? Mas Ervi, mana Mas Ervi? Ya, Mbak Dini, ya siap ya. Ada berapa nih yang dibawa? Ada banyak. Ya, bisa diminta. Ini gratis, Bu. Ya, Dek, gratis. Berlatih untuk menjadi Al-Fatih. Berlatih untuk menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, berlatih untuk menjadi Umar bin Khattab. Dan kata Nabi, kirimkan minyak-minyak untuk menyalakan lampu-lampu di dalam masjid. So, makanya ketika masukin tromol tuh, masuk nih tiap subuh, jangan lupa berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jazakumullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, selanjutnya sebelum sesi jawab mengisi akan menginformasikan bahwasanya akan ada juga bank donasi untuk Cianjur, yaitu dengan cara infak. Nanti kami sudah putarkan di depan teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu semuanya. Jadi monggo yang ingin berdonasi untuk Cianjur, kami silakan. Baik, kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu untuk satu info dan juga satu apa. Monggo silakan bisa tanggapan terlebih dahulu atau boleh ditulis dan dititipkan kepada panitia. Monggo dari Iman, silakan. Ada pertanyaan dari Iman? Silakan dari Iman atau dari Afan terlebih dahulu. Kita buka untuk Iman lebih dahulu. Silakan dari Iman. Dari Ikhwan dulu. Ikhwan yang mau bertanya. Oh, udah paham semua berarti. Udah paham semua, Pak. Ini
tes sudah bisa semua. Oh gitu. Habis ini ada tes ya. Mas gila. Yang Fat, monggo sudah. Ada pertanyaan dari yang Fat? Pun paham juga ya Ahwat ya. Sudah paham juga? Subhanallah. Allahu Akbar. Yang Ikhwan udah paham semua, yang Akhwat sudah paham semua, Masya Allah. Kalau kayak gini muridnya enak dosennya ya. Bunda ada yang mau ditanyain? Bunda Masya Allah. Monggo, sudah. Sudah cukup? Sudah cukup. Kita sambung lain waktu ya. Iya. Ada closing statement, Ustaz? Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu atau tidak Allah memerdekakan Palestina dalam hitungan 1 detik? Oh, salah jawab bahaya, Bu. Mampu tidak? 1 menit? Orang 1 detik aja bisa, apalagi 1 menit. Allah akan merdekakan Palestina dengan atau tanpa kita. Yakin? Dengan atau tanpa kita. Tapi perbedaannya cukup mencolok. Ketika Allah merdekakan Palestina dengan kita, artinya kita membersamainya, berarti kita adalah insan-insan pilihan. Tapi kalau Palestina dimerdekakan oleh Allah tanpa kita, yang rugi adalah kita. Karena kita dilupakan oleh Allah. Ya, nah maka pilihan ada di tangan kita. Ada seekor burung pipit di zaman Nabi Ibrahim yang membawa air di paruhnya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang besarnya satu bangunan ini. Kemudian malaikat tanya, wahai burung pipit, kamu mau buat apa? Dengan air di paruhmu, kamu bisa mematikan api yang begitu besar? Jawaban burung pipit gimana? Api itu mati atau tidak mati bukan urusan saya, itu urusan Allah. Palestina merdeka atau tidak merdeka, kapan merdeka itu bukan urusan saya. Tapi tugas saya adalah membantu Nabiullah Ibrahim. Sehingga saya membuat positioning yang tepat. Saya berada bersama Ibrahim, bukan bersama Namrud. Dengan hanya 2.000, 20.000, kita tunjukkan di hadapan Allah, kita bersama Palestina, bukan bersama Israel. Setuju? Tapi urusan Palestina dimerdekakan oleh Allah kapan, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berusaha. Setuju? Sama kan? Sama, insya Allah ya. Jadi alangkah beruntungnya kalau Palestina dimerdekakan, kita bersama dengan kafilah pembebas Palestina Al-Aqsa. Tapi kalau Palestina dimerdekakan ternyata kita tidak bersama, itu satu kerugian. Berarti kita bukan insan-insan yang dipilih oleh Allah. Wal'iyabillah. Begitu mungkin. Jazakallah. Ustaz, terima kasih atas keterangannya kepada kami semua. Baik, itu pertanyaan untuk durasi Cianjur ini panitia. Sebelum ditutup, kami informasikan beberapa hal lagi yang juga kami ingatkan. Bahwasanya ini ada titipan dari teman-teman dari pemuda dan teman-teman Seraya Katen yang di Katen ya. Ini ada kajian amat sore untuk khusus kajian muslimah. Nah, khusus untuk kajian muslimah dengan tema solusi tuntas permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Besok Ahad tanggal 4 Desember, besok Ahad itu jam 16.00 atau jam 4 sore di Aula Masjid Raya Klaten. Yang apa saja yang iman ya. Karena ini khusus muslimah. Dan juga kami ingatkan teman-teman sekali lagi bahwasanya akan ada kajian trilogi tentang cinta. Kajian trilogi jatuh cinta bersama Ustadz Fatan Fantastik. Beliau adalah pengasuh Ponpes Rumah Sajadah yang pertama. Terus kita judulnya adalah Antara Dia Cinta dan Piala Dunia. Insyaallah. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember tahun 2022 jam 8 malam di sini di Aula BMT Safina. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan nobar final Piala Dunia. Nah, nanti bisa boleh teman-teman memakai atributnya. Pakai atribut sepak bola.
Yang penting nggak boleh tamu kolor aja ya. Bahaya ya. Kalau atribut yang lain monggo dipersilakan. Nanti kajian sekaligus nanti dilanjutkan dengan nobar Piala Dunia. Yang kedua nanti series yang kedua yaitu tanggal 15 Januari ini sore jam 4 sore, dan juga series penutupnya tanggal 12 Februari tahun 2023 jam 4. Demikian teman-teman dan juga Ustaz dari tim Aman Palestina. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khair. Teman-teman semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan info terakhir bagi teman-teman yang dititipkan donasinya dari sekolah, monggo bisa dititipkan ke panitia, diinformasikan ke panitia yang tadi dapat titipan dari sekolah, silakan diberikan atau dititipkan kepada panitia. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.